Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh barokah. Semoga kedatangan kita di tempat ini menjadi sebab kesalahan yang kita lakukan semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah ratibul haddad, barokah salawat yang kita baca, semoga keburukan kita ditutup sama Allah Ta'ala di dunia sampai di akhirat. Semoga barokah majlis ini kita diberikan anak yang saleh dan salihah, anak yang bisa menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada keluarga besar susunan kepanitiaan Majlis Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takdimi, dan keluarga besar susunan kepengurusan keluarga besar SDN Balung Kidul 2 yang kami hormati dan kami takdimi, kepala sekolah dan seluruh dewan guru dan wali murid yang datang di tempat ini yang kami muliakan. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat yang sempurna, dan apa yang diniatkan semoga disampaikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa belajar syariat dan bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya cepat ditakon ya, apa perlu muludan itu, apa perlu mengadakan acara maulid itu, apa perlu Habib? Ya perlu. Karena dengan diadakan acara seperti ini, kita ini bisa belajar bagaimana caranya bersyukur. Kita dikasih nikmat yang paling besar, yaitu kita dipilih hidup di akhir zaman punya nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Allah ini maha bisa, Bu. Saya jenengan lahir di zamannya Nabi Musa, itu Allah kalau kepingin bisa. Kita lahir di zamannya Nabi Isa, kalau Allah berkehendak bisa sekali. Atau kita lahir di zamannya Nabi Ibrahim, sangat bisa. Tapi tidak, dari sekian makhluk Allah kita dipilih muncul di alam dunia niki keri-keri. Akhirnya kita dapat nabi yang paling hebat, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat, nikmat dari Allah SWT, karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW.
Artinya Allah ini akan belas kasih, Allah ini akan apian kepada kita. Kenapa? Barokahnya kita dikasih nikmat yang paling hebat, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka nih, dengan diadakan majelis seperti ini, akhirnya kita apa ya? Sadar ternyata kita dapat nikmat yang paling besar, dan kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Fa kullu din ni'matin far'aha fa innal ma'asi yuzilun ni'am. Semua orang yang diberikan nikmat, itu nikmatnya harus dijaga. Sampai dikatakan as-syukur, orang yang matur nuwun dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, itu dikatakan qaidul mawjud wa sayyidul mafqud. Orang yang pintar syukur, orang yang pintar matur nuwun sama Allah Ta'ala, itu akan menjadikan nikmat yang ada akan terikat, dan nikmat yang belum ada akan kita tarik untuk kita bisa nikmati juga. Artinya wong sing pinter syukur sama Allah Ta'ala, nikmat yang ada akan terus sama dia, dia akan menjaga nikmatnya tadi itu, dan akan menarik nikmat-nikmat yang lain. Tapi sebaliknya, fa'inal ma'asi yuzilun ni'am. Tapi orang yang diberikan nikmat, kemudian dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan tadi itu, hati-hati. Pelanggaran yang kita lakukan akan menyebabkan nikmat yang sudah diberikan dicabut maneh oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita melebihi kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya syukur, terima kasih, kita dikasih umat dikeparingi Nabi seperti Nabi Muhammad. Syukur, Bu. Kalau bukan karena kanjeng Nabi, kita ini habis. Coba kita lihat ya, orang dulu seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti Nabi Adam alaihissalam, itu Nabi Adam pernah melakukan satu kesalahan, walaupun itu bukan salah. Di dalam gua makan buah yang terlarang. Ketika Nabi Adam makan buah tadi itu, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, satu, ketika makan buah, bajunya Nabi Adam itu langsung pocul, langsung hilang. Sampai Allah Ta'ala sifatkan dalam kitab suci Al-Quran, wa tafiqa yahsifani alaihi min warakil jannah. Waktu itu Nabi Adam ketika bajunya lepas, langsung spontan ngambil daunnya surga, ditutupi kemaluannya, karena kerambi ini langsung hilang. Yang kedua, Nabi Adam dipisah. Ibu Hawa ditaruh di Jeddah, Nabi Adam ditaruh di India. Makanya orang kalau umroh atau haji, pesawatnya itu parkir, nama daerahnya Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, artinya Mbawadon. Kenapa daerahnya kok dikasih nama Mbawadon? Nggih, karena dulu nenek kita yang pertama yaitu Ibu Hawa parkirnya di tempat itu, makanya dipanggil Jeddah. Kalau Balana itu Jaddun. Kalau Mbawedok Jaddatun. Jadinya apa? Jeddah. Karena dulu Ibu Hawa turunnya di situ. Nabi Adam ada di India atau Atoa. Ketiga, Nabi Adam yang di surga diusir ke alam dunia. Keempat, tobatnya sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun baru diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Kita setiap hari maksiat gitu. Alhamdulillah, baju yang masih dipakai. Kadang-kadang umat Kanjeng Nabi maksiatnya tidak pakai baju, selesai maksiat tetap ditutup sama Allah Ta'ala. Kita banyak maksiat, alhamdulillah, sama istri tidak sampai pegatan, aman. Kadang-kadang istri tidak tahu dosa yang kita lakukan. Atau sebaliknya, mungkin istrinya maksiat, suaminya tidak tahu, ditutup ya Allah. Setelah itu, kita yang di dunia ini maksiat, hadir pengajian, melok mulutan, nyesel sama Allah Ta'ala, baca istighfar, pulang. Yang asalnya di dunia diizinkan masuk surga, pertama lagi sama Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Kanjeng Nabi, habis. Coba ya, umat Kanjeng Nabi podo dengan Nabi Adam, habis. Sampai maksiat di jalan, kelambi langsung ucul, mulai langsung bangkang di ngomong kalian, kan malu Pak, langsung telanjang di tempat. Ya alhamdulillah, bi Allah Ta'ala tetap diparingi tutupan bi Allah Ta'ala. Zamannya Nabi Musa itu
kalau melakukan perbuatan dosa di zaman Bani Israel, ngelakoni dosa itu, maksiat yang dilakukan itu sama malaikat ditulis di pintunya rumahnya. Jadi ini maksiat di pintu rumah itu tertulis, tidak bisa hilang kecuali yang bersangkutan tobat. Kalau yang bersangkutan tobat, baru tulisan yang ada di pintu itu hilang. Tapi kalau yang bersangkutan tidak tobat, tulisannya tidak bisa hilang. Jadi maksiat apa yang dilakukan di rumah atau di luar rumah, masyarakat bisa tahu, oh geletek neng oman deleng haram, oh di rumah ternyata dia menghubungi orang tidak halal, oh ternyata dia ngelakoni ini, itu ketulis kamu di depan pintu. Kita umat Kanjeng Nabi, alhamdulillah, maksiat macam-macam di rumah, keluar rumah tidak ada tulisan, bahkan orang tidak tahu apa kelakuan kita di rumah. Kenapa kita kok ditutupi? Umat dulu kok tidak ditutupi? Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu di zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa niku mari turun dari Bukit Tunisia, ketika beliau Wadil Muqaddas itu turun dari Allah Ta'ala bawa kitab Taurat, Samiri, salah satu santri Nabi Musa, itu buat patung sapi, akhirnya ngomong, hada ilahukum wa ilahu Musa, niki Tuhan panjenengan dan ini Tuhan yang Musa. Akhirnya orang-orang yang ada di waktu itu semuanya sesat, nyembah patung buatannya Samiri, murtad. Nabi Musa turun ngamuk, disuruh tobat. Pertanyaannya, bagaimana cara tobatnya Bani Israel waktu itu di zaman Nabi Musa? Cara tobatnya, yang tobat harus membunuh yang tidak tobat. Tidak bisa habis maksiat istighfar itu gak diterima oleh Allah Ta'ala. Mari maksiat nangis tidak diterima sama Allah. Allah tidak lihat air matanya orang itu. Allah tidak lihat istighfarnya dia. Tapi syaratnya kalau mau tobat harus bunuh yang tidak tobat. Dan cerita ini di Al-Quran, Bu, di surat Al-Baqarah. Ini cerita di Al-Quran kabeh. Yang tobat harus bunuh yang tidak tobat. Akhirnya ada satu anak kecil dalam kitab tafsir Sawi matur sama Nabi Musa, Nabi Allah, saya tobat tapi emak boten tobat. Kalau saya bunuh-bunuhan terus pedang ini kena emak gak tego, gak mentoloh. Tapi saya kepingin tobat dan saya akan buktikan saya siap membunuh yang mereka yang tidak tobat. Tapi kalau mateni emak aku gak tego. Akhirnya Nabi Musa doa, dikirim awan hitam. Waktu itu terjadi pertempuran antara yang tobat dengan yang tidak tobat. Subhanallah, setelah awannya hilang, yang tobat semuanya selamat, yang tidak tobat semuanya mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kita maksiat tidak harus mateni wong, gak harus. Aman, cukup istighfar atau malam tahajud minta maaf sama Allah Ta'ala, hadir pengajian, melok sholawatan, pulang. Humul dom layas kobihim jadi suhum. Yang datang tidak mungkin rugi, dosanya dimaafkan. Bukan cuma dimaafkan, bahkan berapa banyak dosanya dirubah menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa kita aman seperti ini? Barokahnya orang yang kita kenang malam ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dulu zamannya Nabi Musa, orang itu kalau mancing hari Sabtu tidak boleh. Orang mancing hari Sabtu di zaman Nabi Musa itu tidak boleh, dilarang. Yaumus Sabt, hari Sabtu mereka mancing niku haram, gak oleh. Hari lain boleh, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat mancing, Allah Ta'ala tidak apa-apa. Tapi kalau hari Sabtu tidak boleh. Subhanallah, kalau hari selain hari Sabtu ikan itu singidan, mancing itu sorol ini. Kalau sudah hari Sabtu di kitab diceritakan ikan itu muncul nantang. Akhirnya Bani Israel gregetan gak kuat, buat parit di pinggirnya laut. Kalau sudah hari Sabtu dibuka, banyu ini melebet, saiwa-iwa masuk. Orang-orang ada yang ngelihat, loh kok mancing dino Sabtu, boten mancing, cuma buka iki tok, kan boten nggih pancingan, cuma buka gigi padha biain. Ini ya mancing namanya. Ini namanya mancing. Akhirnya kelompok Bani Israel terbagi menjadi 3. 1, memang oknum yang melakukan. 2, oknum yang tahu, menegur tapi tidak meninggalkan. 3, yang tahu, menegur dan pergi, tinggal, gak gelem koncoan.
ambek wong sing lama ambek Nabi Musa wis dikandani gak oleh mancing mokso mancing. Ono sing gak setuju tapi tetap koncoan, ada yang tidak setuju ditinggal gak koncoan. Besok paginya Allah turunkan bala, semua orang yang mancing atau yang tidak mancing tapi masih koncoan sama yang mancing, semuanya berubah menjadi monyet dan jadi babi. Dan itu Allah cerita di Al-Quran. Bangun tidur kaget, badannya banyak bulunya, tidak bisa ngomong. Ketika lihat satu sama lain, ternyata semuanya jadi monyet, jadi babi. 3 hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, kesakitan badannya, semuanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Umatnya Kanjeng Nabi beb, gak cuma mancing, nyolong, korupsi, nipu, begal, utang gak bayar, ditagih pura-pura lali, kan gitu, bang tetel, riba, macem-macem urusan duit, pokoknya kacer-kacer. Alhamdulillah, walaupun kita sering ngapusi uang, muka udah berubah jadi monyet, muka udah berubah jadi babi. Kalau dulu kontan, malam ngelakoni, isu langsung jadi. Kita sampai sekarang dengan banyak maksiat aman, tidak ada semuanya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi gak mentolong dulu umatnya rusak, dan Allah paling tidak bisa lihat Kanjeng Nabi gak mentolong, akhirnya semuanya diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Barokahnya siapa? Bukan barokahnya kita, tapi barokahnya orang yang kita kenang malam ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu zamannya Nabi Lut, zamannya Nabi Lut itu mereka melakukan maksiat yang aneh. Kenapa beb maksiatnya Nabi Lut? Beb kaumnya Nabi Lut, maksiatnya kaum Nabi Lut itu suka sesama jenis. Lanang seneng ambil lanang, wadon ambil seneng ambil wadon. Perzinaan banyak, homo banyak, lesbi banyak di zaman Nabi Lut alaihissalam. Apa yang terjadi beb? Ketika zamannya Nabi Lut alaihissalam, mereka melakukan maksiat itu, Allah gak terima. Allah tidak terima. Nabi Lut alaihissalam dengan keluarganya disuruh pergi, meninggalkan daerah tadi itu. Besoknya malamnya sama malaikat Jibril, satu kampung pak. Naudzubillah min dzalik, kalau sak balung itu didelek nih sayapnya malaikat Jibril, dibawa terbang, habis itu dibalik sama malaikat, numplek, mati semuanya tanpa terkecuali. Kecuali yang pergi daerah situ Nabi Lut dan orang yang ikut sama Nabi Lut. Daunnya ulama, kalau orang zaman sekarang sama Allah digitukan habis. Lebih parah mana zaman dulu sama sekarang? Parah sekarang mbak. Homo banyak, lesbi banyak, onani banyak, zina banyak, selingkuh banyak. Tapi kok aman beb ya? Kalau gak apa-apa nih Balung, Banyuwangi, Jember, Indonesia, kayak tidak ada apa-apa, aman, tentram semuanya. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi pak, habis gitu. Maka jangan tanya apa perlu mulutan, perlu, karena kalau tidak dengan majelis ini kita tidak bisa syukur. Kalau tidak bisa syukur, akhirnya uripe ngawur, gak ngergani Kanjeng Nabi. Khawatirnya kita merasa umatnya Kanjeng Nabi, akhirnya kita tidak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Paham? Lemes paham. Maka ini syukur. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, habis kita ini. Perzinaan banyak, sampai tinggal di zaman saat ini. Orang tidak pacaran hampir tidak ada, hampir semuanya iya. Tapi kok aman beb? Ya tadi itu barokahnya Rasulullah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, tidak ada sudah pak. Apa yang mau diandalkan? Yang mau kita andalkan ini apa? Sudah kita ini umurnya pendek, badannya kecil, energinya terbatas, dosanya akeh, kalah sama hawa nafsu, ibadah tidak khusyuk. Pokoknya kita ini elek, tidak ada bagusnya. Subhanallah, ketika di akhirat nanti, di dunia Allah apian, kita banyak dosa, Allah ngulur terus, rezeki ya tetap jalan, rumah tangga ya tetap harmonis, semuanya ditutup sama Allah Ta'ala. Kalau kita mati beb, kalau kita mati selama kita masih diaku umat Kanjeng Nabi, kita akan masuk kelompoknya Rasulullah, masuk surga dulu bareng Kanjeng Nabi, baru yang lainnya diizinkan masuk surga sama Nabi Allah Ta'ala. Walaupun kita umat Kanjeng Nabi tidak bisa membelah lautan seperti Nabi Musa, kita tidak pernah buat kapal seperti Nabi Nuh,
Mungkin kita mati kalau dibakar api, tidak seperti Nabi Ibrahim yang tidak mati kalau dibakar api. Mungkin kita tidak bisa melunakkan besi seperti Nabi Dawud, atau kita selama hidup di balung tidak bisa ngomong binatang seperti Nabi Sulaiman, atau kita tidak bisa hidupkan orang mati seperti Nabi Isa. Tapi tetap yang masuk surga sebelum mereka semua, para nabi dan para rasul, kita yang banyak dosa ini, yang duluan nginjak surga, baru nabi-nabi yang lain diizinkan masuk surga. Kenapa? Barokahnya orang yang kita kenang malam ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diaku ya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Beb, gimana terus? Apa yang harus kita lakukan sukseskan misinya Nabi Muhammad? Pertanyaannya, dengan cara apa, Beb? Kanjeng Nabi ke dunia ini apa tujuannya? Misinya apa? Misinya satu, memperbaiki akhlak kita. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus sama Allah Ta'ala mampir ke alam dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Kenapa, Bib? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ad-dinu al-mu'amalah. Agama seseorang itu dianggap bagus atau tidak, orang itu dianggap punya agama apa enggak, atau dia punya agama yang berkualitas atau tidak, tergantung apanya? Al-mu'amalah, interaksi sesama manusia dan interaksi kepada Allah Ta'ala. Jadi akhlak itu penentu. Semakin orang itu taat sama Allah Ta'ala, ciri-ciri orang yang diterima amalnya maka akan bagus akhlaknya. Dan ciri-ciri orang yang tidak diterima amalnya adalah orang yang tidak bagus akhlaknya. Dan Kanjeng Nabi diutus sama Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak kita, untuk noto kita punya akhlak, sehingga betul-betul akhlak yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa kita tiru, sehingga menjadi sebabnya kita naik derajat di hadapan Allah Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW bila mengatakan dalam hadis yang lainnya, ana zaimun fi a'lal jannah liman hasuna huluquh. Kata Rasulullah, hai umat, aku Muhammad yang langsung gandeng, aku yang akan jadi ketua rombongan, bimbing kamu sampai fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi, Firdausul A'la. Siapa yang akan dikawal Kanjeng Nabi secara khusus? Liman hasuna khuluquhu, yaitu orang yang di dunia ini punya akhlak yang baik. Kanjeng Nabi tidak ngomong yang saya kawal sampai ke surga yang baca Qur'annya banyak, atau yang wiridnya banyak, atau orang yang tahajudnya banyak. Boten. Tapi Kanjeng Nabi bilangnya apa? Orang yang di dunia punya akhlak yang baik. Karena akhlak ini adalah timbangan amal yang paling berat. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan timbangan amal yang paling berat, dan tidak ada yang melebihi ini kecuali timbangan amal yang dihasilkan dari orang yang bagus akhlaknya. Sampai dikatakan orang yang bagus akhlaknya ini akan menyaingi orang-orang yang berpuasa di siang hari, dan orang-orang yang malamnya dihabiskan dengan tahajud akan kalah dengan orang yang bagus akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita punya akhlak yang baik ya. Hati-hati Bu, orang rugi di akhirat itu dua. Siapa Bib? Orang yang rugi di akhirat itu Bib ada dua. Satu, memang orang yang tidak punya bekal. Memang orang itu tidak punya bekal. Kenapa tidak punya bekal? Ya karena memang tidak pernah amal soleh. Ya tidak sholat, ya tidak puasa, ya tidak jumatan. Memang mereka tidak punya amal. Ini memang orang yang rugi. Yang kedua, ada orang yang beramal tetapi di akhirat somben, dianggap dia tidak punya amal. Siapa Beb? Orang yang di akhirat punya amal tapi dianggap tidak punya amal? Ya tadi itu orang yang punya akhlak yang tidak baik. Karena orang yang punya akhlak tidak baik ini akan menyebabkan amal yang dia lakukan akhirnya jadi nol di hadapan Allah.
Dalam riwayat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ji'a yaumal qiyamah rajulun alaihi al-a'mal kajibali tihamah. Nanti di akhirat akan datang umat saya, mereka punya amal bagaikan gunung Tihamah. Ketika ketemu sama Allah Ta'ala, faja'alahu haba'a mansurah, amal yang banyak dianggap nol, hancur semuanya. Maka sahabat mengatakan, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana bisa umat yang jenengan amalnya banyak kok dianggap tidak punya amal? Padahal Allah tidak mungkin jahat. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah nggak mungkin jahat. Kalau orang beramal pantas saja dibalas kebaikan. Loh kok bisa? Wong amalnya banyak kok di akhirat dia itu nggak punya amal. Apa kata Nabi Muhammad? Kanu yusallun. Mereka dulu orang-orang yang di dunia salat, wa yasumun, mereka berpuasa, wa yuhajjun, mereka haji, wa yujahidun, dan mereka berjihad, mereka ahli tahajud, mereka ahli zikir. Cuma kesalahannya satu, idza urida alaihi sa' minal haram akhadu. Cuma orang yang banyak ibadah ini ketika ditawari perkara haram ya dicubut. Diajak ngerasani tonggoni melok, diajak adu domba provokasi melok, diajak bongkar aibnya saudara ya melok-melokan, diajak menghancurkan karakter orang melok, diajak merusak rumah tangga orang melok. Ini orang seperti ini sholat, puasa, pengajian, nyambung sampai para habaib dan para kiai, tapi kelakuannya gak benar. Akhirnya amal yang banyak tadi itu diberikan kepada orang yang dia zalimi ketika di dunia. Akhirnya dia kembali kepada Allah tanpa amal, dan itu orang yang rugi, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi. Ya Rasul salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana orang sendiri akhlak ini penting ya. Tapi kalau orang tidak punya akhlak yang baik itu repot. Sampai Kanjeng Nabi cerita dalam Sahih Bukhari, Nabi cerita ada perempuan ahli pengajian, ahli puasa, sawama, qawama, ahli puasa, ahli sholat. Tetapi perempuan ini walaupun sembahyangnya api, puasanya istiqomah, cuma punya satu kesalahan. Apa kesalahannya? Tuh di jironaha bilisannya. Ambek tonggo ini ngomongnya pedas, dirasani tok tomboni, disuudoni tok juluri. Omongannya tuh tidak enak. Kalau ngomong sama orang tuh pedas, ngomongnya gak enak. Sampai tonggo sebelah rumah nih tidak betah jadinya. Padahal orang ini pengajian, sholat, puasa. Cerita Kanjeng Nabi, bukan saya. Lalu orang ini mati, Kanjeng Nabi dilapori, Kanjeng Nabi fulana yang sholat, yang puasa yang bagus mati.
Apa kata Kanjeng Nabi? Mukanya merah. Kanjeng Nabi mengatakan, hiya finnar. Saya lihat sekarang orang itu diseret masuk nerakanya Allah. Sahabat kaget. Kanjeng Nabi, itu orang puasa, sholat, api amali. Enggak, cuma mulutnya bermasalah gara-gara mendolimi orang-orang sekitarnya. Tonggonya sering disakiti dengan mulutnya. Akhirnya amal yang banyak dikasihkan sama orang yang dia dolimi. Dan ini orang yang muflis. Ini orang yang rugi, amalnya banyak tapi habis gara-gara tidak punya akhlak yang baik. Makanya ulama dawuh, kalau orang itu memang ciri-cirinya orang itu amalnya diterima, setelah dia beramal akan punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena dengan akhlak yang baik tadi itu, akhirnya amalnya dia utuh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya, gimana terus Beb supaya kita bisa meniru Kanjeng Nabi, sukses? Kanjeng Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Dengan kita mensukseskan misinya Kanjeng Nabi, itu bukti kita syukur diparingi Kanjeng Nabi. Bagaimana? Ulama mengatakan ada dua hal. Kalau dua hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan punya akhlak yang baik. Bukan cuma kita, tapi anak-anak kita pun akan punya akhlak yang baik. Apa yang pertama? Satu, saat kita kepingin punya anak akhlak yang baik atau punya keluarga yang baik, satu, akhlak yang baik itu muncul daripada orang tua, ayah dan ibu yang baik. Makanya kita tidak boleh Pak sembarangan kawin sama perempuan. Dalam agama Islam itu tidak boleh. Tidak boleh kita sembarangan kawin sama perempuan. Di agama kita tidak boleh. Kenapa kok kita tidak boleh kawin sama sembarang perempuan? Tidak boleh, karena kita akan menitipkan anak kita di perutnya dia. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan apa dalam riwayat? Rasulullah mengatakan, hati-hati, fanduru aina tadau naslatakum, kata Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perhatikan orang-orang yang mau kawin, hati-hati, perhatikan di mana kamu akan menitipkan garis keturunan kamu. Artinya sampai mau milih rohimnya siapa untuk melahirkan anak jenengan, pilih. Kenapa? Fa inna irqa dasas, karena perempuan yang kita pilih dan benih yang kita tumbuhkan, irqa dasas, hati-hati, watak itu akan berpengaruh. Makanya kalau cari perempuan itu yang abidat, yang dayyinat, yang salihat, yang afifat, cari perempuan yang terjaga, cari perempuan yang ibadah, yang bagus agamanya, bukan bagus mukanya. Wa iyyaka wa hadra ad-diman, kata Nabi. Hati-hati kawin dengan perempuan hadra ad-diman. Maka sahabat tanya, wa ma hadra ad-diman ya Rasulullah? Siapa perempuan yang harus kita hindari yang panjenengan sebut dengan hadra ad-diman? Apa kata Kanjeng Nabi? Imra'atun jamilatun nabatat fi manba'is su'. Jangan kawin sama perempuan yang cantik, tetapi kecantikannya dia itu tumbuh di lingkungan yang tidak baik. Sampai lihat ada lingkungan kok terkenal lingkungan ini lingkungan gak apik, terkenal masyarakatnya tidak sholat, terkenal masyarakatnya judi, mabuk. Kok di tengah-tengah masyarakat itu ada kembang desa, ada perempuan yang cantik, jangan dikawin. Kenapa Beb? Karena Rasulullah tahu perempuan yang tumbuh pada lingkungan yang tidak baik, dipastikan dia tidak steril, minimal tahu dicekal sampai tidak halal. Jangan, kalau sudah pernah dipegang sama yang tidak halal, atau naudzubillah min dzalik, dia sudah pernah melakukan perbuatan yang haram, hati-hati. Nanti akhirnya akan berdampak kepada anak yang kita titipkan. Karena sifatnya ibu akan masuk kepada anak. Makanya kalau kepingin punya anak yang baik, mulai dari diri kita. Kita harus punya akhlak yang baik, kemudian kita cari perempuan yang memang layak untuk melahirkan anak kita. Cari perempuan yang tidak cinta dunia, yang solihah, sehingga betul-betul sifatnya ibu akan masuk kepada anak. Sampai dikatakan oleh para ulama, ar-radha' wal bi'a yughayyiru tiba'. Air susunya ibu dan rahimnya ibu plus lingkungan
yang ada sekitarnya, itu yang akan mempengaruhi akhlak kita semuanya. Hati-hati, sifatnya bapak sama ibu itu akan masuk kepada anak. Kenapa? Karena anak itu dari kencingnya kita, Pak, wong lanang. Dan anak akan mampir di perutnya ibu 9 bulan. Kalau sudah bapaknya akhlaknya tidak baik, ketika ngoyo atau ketika dia nitip sperma di rohimnya perempuan, yang nerima rohimnya tidak sholat. Perempuan yang nerima tidak puasa. Naudzubillah min dzalik, pernah berzina. Naudzubillah min dzalik, dia bukan perempuan yang baik-baik. Rohimnya pernah disiram alkohol, peminum. Perempuannya tidak baik. Anak kita tumbuh di situ. Hati-hati, akhlaknya ibu masuk kepada anak. Makanya kalau kita kepingin menciptakan generasi yang baik, gimana, Beb? Mulai dari ibu yang baik. Makanya Rasulullah bilang, apa kata Kanjeng Nabi? An-nisa imadul balad. Perempuan itu adalah tiangnya daerah. Kalau sekolah seperti SD2 Balung Kidul, kepingin kita punya generasi yang akhlaknya baik, yang budi pekertinya luhur, sehingga pulang ke masyarakat bisa memberikan manfaat. Bagaimana cara memperbaikinya? Dari perempuannya. Karena tidak mungkin kita akan lahirkan perempuan atau anak-anak generasi emas kecuali dari rohim yang berkualitas. Kalau perempuan dulu tuh, Bu, kalau ngandung itu boten purun, dalam gosip, ngerasani wong, tidak mau. Kenapa? Karena apa yang dia bicarakan akan pengaruh sama anaknya. Sibuknya baca dzikir, baca Al-Quran, wiritan. Tidak mau. Perempuan hamil tidak sholat, tidak mau, karena takut ngefek kepada janin yang ada di perutnya. Hati-hati, makanya milih perempuan itu harus tepat sasaran. Kalau seandainya wanita yang kita pilih tidak baik, Pak, atau perempuan tadi itu kurang bagus, akhirnya apa? Kata Kanjeng Nabi, idza saluhatil balad. Kalau perempuannya bagus, daerahnya bagus. Wa idza fasadat, kalau sudah memang kualitas perempuannya tidak baik, fasadatil balad, hancur daerahnya. Artinya jangan berharap di Balung ini akan muncul generasi emas, kecuali kita tetak perempuan-perempuan yang bisa melahirkan generasi emas. Dan tidak mungkin itu bisa didapatkan kecuali dengan majelis seperti ini. Perempuan dibuka pikirannya karena mereka mengemban amanat. Mereka lah aset terbesar untuk bisa menciptakan generasi emas yang bisa mensukseskan misi memperbaiki akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Paham, Bu? Nah nih ya, proyek ini derajatnya jauh. Hati-hati, jangan-jangan nanti naudzubillah min dzalik, kalau sudah kalau sudah perangainya tidak baik, suami istri tidak baik, Beb, ya selesai sudah, Pak. Kalau sudah tidak baik, ya jelas tidak baik nanti anaknya, tidak bakal jadi baik anaknya, karena bibitnya sudah tidak baik. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Az-zani zaniat, perempuan laki-laki yang berzina akan kawin sama perempuan yang pernah berzina. Wat-thayyibina bit-thayyibat, laki-laki yang baik akan ketemu jodoh yang baik. Kalau sudah naudzubillah min dzalik, emak itu pernah berzina terus punya anak, kata Nabi Muhammad, la yazni, dikatakan Rasulullah, man zana zunya wala fiha itidarihi. Orang bapak ibu yang pernah berzina kok belum tobat, tidak tobat, lalu dia punya anak, apa yang terjadi? Anaknya tadi itu pasti akan melakukan perbuatan zina sebagaimana bapak ibunya, bahkan anaknya akan dizinai di rumahnya sendiri. Tidak usah metu, orang lain akan datang ke rumah kita untuk melukai kehormatan keluarga kita. Kenapa? Karena perbuatan kita sendiri, kata Allah Ta'ala. Makanya mari kita punya generasi yang baik dengan cara apa? Perbaiki kita punya akhlak, bapak ibunya berubah jadi yang baik. Pulang dari majelis, ayo sak keluarga sholat berjamaah, ayo maca Quran di istiqomah sedina walaupun sak lembar, ayo dibaca sholawatnya. Kalau bisa tahajudnya bangun sebelum subuh 10-15 menit, kita biasakan bangun sholat witir di tengah malam, doakan kita punya anak. Insya Allah kalau bapak ibunya dimulai dari bapak ibunya, baiknya bapak, bagusnya akhlaknya bapak, dan bagusnya pengabdian bapak dan ibu, tanpa diminta otomatis akan mengalir kepada anaknya sendiri. Ida soluhar ros soluhal jasad. Kalau sudah kepalanya bagus, otomatis awak emel api. Artinya kepala rumah tangganya ketika bagus, anggota rumah tangganya akan bagus. Jangan berharap jenengan akan punya generasi yang baik
kalau kepalanya jelek. Perbaiki kepalanya, secara otomatis bawahnya akan ikut baik. Siapa yang mengajarkan ini semua? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, mafil aba fil abna, yang ada di bapak akan tertular kepada anak. Hati-hati. Makanya kalau kita ngelakoni elek, ojo di ngarepe anak, Pak. Ojo. Sampai sebisa mungkin ojo rokokan ngarepe anak. Sebisa mungkin jangan ngelihat sampai naudzubillah min dzalik ya. Ketika kita maksiat umpamanya, anak jangan sampai kelihatan. Ketok jangan. Saya ini masih pemabuk, Beb, masih berat melepas kebiasaan saya. Saya masih berusaha, Beb, pelan-pelan. Biasanya berdiri mendem, saiki seminggu sepisan. Kalaupun sampai artinya masih belum bisa menang dengan hawa nafsu dengan maksiat, jangan dilihat anak. Hati-hati, karena anak itu akan merekam. Kata Habib Abu Bakar Gilsi, beliau mengatakan di an-nadhar ma huwa kas-sama. Karena apa yang dilihat oleh anak itu tidak sama seperti yang didengar oleh anak. Jenengan ngomongi anak itu sama ngasih contoh, lebih bekas ngasih contoh. Kenapa? Fa innan nadhar yasilu ilal qalb. Karena apa yang dilihat oleh anak akan tembus kepada hati. Kalau sampai melakukan kebaikan, anaknya suruh duduk, suruh lihat jenengan wiritan, suruh lihat jenengan baca Quran, suruh ngelihat jenengan tahajud, suruh ngelihat jenengan ketika terima tamu, suruh ngelihat ketika jenengan melayani tamu dengan baik, suruh ngelihat bagaimana jenengan ketika ketemu para ulama, suruh ngelihat anaknya, karena yang dilihat akan bekas kepada hati. Tapi kalau sampai cuma ngomong-ngomong kok sembahyang kok, tapi bapaknya tidak pernah ngasih contoh, bapaknya tidak pernah megang tas di depan anaknya, sulit anak akan mengamalkan apa yang kita omongkan. Lebih mudah kita ngasih contoh. Jangan disalahkan, anak saya tidak baik akhlaknya, Beb, anak saya begini. Kata para ulama, uququl walad min uquqil walid. Kurang ajarnya anak gara-gara kurang ajarnya bapak. Jangan salahkan, kita punya anak yang durhaka karena kita sebagai bapak ibunya durhaka terlebih dahulu kepada anak sebelum anak akhirnya durhaka kepada kita. Mana ada, Beb, bapak ibu durhaka sama anak? Bukan durhaka sama anak maksudnya kita kurang ajar sama anak. Tidak, kita sendiri yang mencetak anak yang di masa depan akan kurang ajar kepada kita. Makanya orang-orang dulu itu kalau sudah lihat anaknya akhlaknya tidak baik, sebelum marahi anaknya masuk kamar dulu nangis, tobat sama Allah Ta'ala. Setelah tobat baru bilangi anaknya. Kenapa? Karena tahu perubahan pada anak ini karena maksiat yang dia lakukan sama Allah Ta'ala. Semoga dosa kita dimaafkan sama Allah Ta'ala ya. Sampai dikatakan oleh pepatah Arab, al-asad la yalidu ilal asad wal haya la talidu illa haya. Seekor singa tidak mungkin melahirkan kecuali singa, macan lek mana ya macan, wal haya dan ular la talidu illa haya. Dan ular kalau sudah waktunya mana menarimbi, pasti yang keluar adalah seekor ular. Kalau sambil kepingin berkualitas, ayo kita ini sebagai bapak ibunya tobat. Beb, akhlak saya tidak baik, dulu saya banyak maksiat. Selama kita tobat, otomatis, secara otomatis keberkahan yang Allah berikan kepada kita akan ngalir kepada anak. Lalu anak kita akan berubah menjadi baik. Barokahnya kita mengikuti langkah yang diajarkan sama baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita punya anak-anak yang baik, insya Allah ya. Ayo ya, dimulai dari sini. Kalau orang-orang dulu itu pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya itu tinggi. Mereka tidak segan-segan sama anaknya. Ditegesi, anak ibu ditegesi, bapak ibu ikut negesi sampai anak ini. Setelah bapak ibunya tobat, anaknya ditegesi, suruh niru bapak ibunya. Dulu Al-Fakir waktu masih kecil, ketika saya mondok di Pasuruan, di Tuban, kebetulan kami ini satu keluarga kok senangani wiritan, Bu. Memang hobinya kita ini dulu di pondok lebih senang wiritan daripada baca kitab. Ditanya sama sahib, sama teman-teman waktu mondok ditanya. Ya subhanallah sampai sekarang. Sampai Habib Ali kakak saya ngomong gini, kita orang ini kok lebih senang wiritan daripada baca kitab. Kok lebih senang wiritan daripada baca kitab? Padahal bisa baca kitab. Ya kalau baca kitab ya sempat, tapi kok apa ya, lebih senangan mau wirid daripada baca kitab. Ya alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala ngasih waridat, semoga Allah dibuka ilmu-ilmu barokah wirid tadi. Saya jawab, gimana tidak mau senang wirid? Saya dulu masih kecil melek mata kalau ngelihat amben itu tahu amben nih. Kalau di rumah Al-Fakir dulu ada ambennya.
Kalau melek mata bangun kebelet ngoyo ngono kejeding, kalau saya lewat ambeng mesti almarhum Abi Faisal dengan sejadahnya warna coklat sama tasbihnya. Di belakangnya pasti umi saya almarhumah, di sebelahnya Abi sama tasbihnya. Berangkat sekolah, saya berangkat sekolah, Abi masih di sejadah. Pulang sekolah zuhur, Abi di sejadah. Maghrib isya, saya lihat ada umi di sejadah. Saya belum tidur, mau tidur, Abah di sejadah sama umi. Setiap hari pandangan itu seperti itu. Sehingga walaupun Abi tidak pernah ngomong kau baca wirid, tidak pernah ngomong, tapi setiap hari matanya ngelihat, otomatis setiap lewat amben, eling Abi wiridan di sini. Sampai pindah rumah yang baru, kita kalau bangun malam melek mesti ada Abi di sejadah. Sampai akhir hayat tidak pernah meninggalkan tahajud. Setiap hari ditunjukkan sama anaknya, itu ditunjukkan. Sehingga sampai sekarang kita kalau masuk rumahnya almarhum sudah meninggal, kita lihat mihrab itu eling, dulu Abi di situ, dulu Uma di sana, dulu baca wirid ini, dulu bahkan sampai kita ingat dipan atau mejanya Abi kalau naruh buku wirid sebelah sini, sampai ingat. Kenapa? Karena pandangan itu setiap hari kita lihat, dan itu ngefek sampai kita tua sekarang ini, pandangan itu tidak hilang di mata. Pandangannya Walid di mihrab duduk itu di mata tidak hilang, mata ini kelihatan ketok-ketokan terus. Akhirnya dampak kita tidak tahu, akhirnya kebiasaan karena ngelihat. Jadi jangan sampai anak saya tidak baik, kita dulu tunjukkan. Kalau baca Quran jangan sembunyi di kamar, baca di tengah rumah, keraskan suaranya biar anak-anak dengar semua. Jangan kebalik, kalau baca Quran sembunyi di musola, beb harus tawaduk, jangan riak. Terus kalau lihat TV di tengah rumah gini, tak tawaduk. Bukan begitu. Sekarang ini zaman falyudhir alim ilmah. Zaman sekarang ini orang yang alim harus menunjukkan ilmunya. Zaman sekarang ini orang yang ahli ibadah harus menunjukkan ibadah depan anaknya supaya dicontoh. Jangan sampai lihat sampean terlalu sering dulu Indosiar dengar PTV, etika, ambek dasar, ambek garu-garu, ambek seritan. Coba kapan? Lah apa yang delok TV dikondisikan anak segala anak delok. Kalaupun ada anak delok TV ini sebentar tok. Mari ngono ojo suwi-suwi. Ojo kok sampean mati sing dieling delok Indosiar bongen maklison ning kene serit-serit ambek golek tumoan gitu kan. Yang dieling akhirnya itu enggak ada ilingan baiknya. Jangan melihat kita yang seperti itu. Tunjukkan yang baik sehingga itu akan membekas, dan itu cara yang pertama yang diajarkan sama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham? Semoga punya akhlak yang baik insyaallah ya. Insyaallah orang-orang dulu itu istimewa. Imam Syafi'i itu jadi imam gede, punya akhlak tingkat tinggi. Itu beliau itu tidak punya bapak, yatim. Punyanya siapa, Beb? Punyanya ibu saja. Dengan pendidikannya ibu ini, jadilah orang seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sampai diceritakan Imam Syafi'i itu ketika beliau selesai mondok, boyong ketemu rumah ibunya, nyampe depan pintu, ibunya tanya, "Hei, nak, iya bu, terus belajar kan? Wes, mondok, mari. Bawa apa kamu pulang?" Bawa kitab, bawa buku, bawa ini, bawa itu. Bawa uang, tidak bawa wes, silakan masuk. Kalau seandainya ketika kau selesai mondok, kau ngajar, kau ngisi majelis, terus kau dapat uang nak, terus hatimu condong sama itu nak, terus kau masuk ke rumahnya ibu nak, malu ibu nak, kau tak pondok mau supaya hatimu bersih dari cinta dunia, ibu tak mau gara-gara kau ngajar, kau semacam-macam kau dapat, terus hatimu condong sama itu, kau tidak niat untuk disedekahkan uangnya dari untuk manfaat untuk orang lain nak, malu ibu kalau punya anak yang cinta dunia. Sampai lihat ini, ibu kayak gini nih, mahal. Zaman dulu tuh di Kota Tarim ada satu rumah, ibu nangis sampai 5 hari kak mandek, nangis terus. Sampai ditanya, "Kenapa bu sampai kok nangis?" "Malu saya sama Allah Ta'ala." "Kenapa bu?" "Saya gagal punya anak." Anaknya padahal orang hebat. "Kenapa sampai kok merasa gagal?" "Anak saya satu, ketika pulang dari ngajar masuk ke rumah yang diminta kopi, apa sinau jaluk kopi, di kopi nih, kalau gak ada kopi ini gak mau kitab." Kata ibunya, "Mulai kapan belajar kok hatinya terikat sama kopi? Gara-gara jaluk kopi, ibu izin, malu punya anak yang tidak berkualitas."
Yang kedua, kenapa sampai kok nangis seperti itu? Yang kedua, karena saya malu punya anak yang tertawanya terlalu keras di rumah. Seperti rumahnya orang munafik, seperti orang-orang yang hatinya lupa sama Allah Ta'ala. Gagal saya menjadi ibu. Bayangkan, anaknya jaluk kopi apa sinau, ibu main nangis. Kok bisa nak, kau belajar ilmu, hatinya tidak sama ilmu tapi sama kopi. Saya kira mondok jalur macam-macam, jalur HP, jalur sepeda, gak kualitas, gak berkualitas. Kenapa? Malu orang tuanya ketika punya anak yang banyak terlalu nuntut, karena khawatir keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita dibersihkan oleh Ta'ala ya. Terakhir, tidak berpanjang lebar. Yang kedua, kalau sudah ibunya baik, bapaknya baik, terus anaknya dididik dengan baik, dipukul bu. Anak itu dipukul, aja didiamkan. Dipukul, kalau memang anaknya tidak sholat, pukul. Wah, beb, kekerasan itu. Boten, Kanjeng Nabi bilang suruh pukul. Fadribuhu li asrin. Kalau anak kamu umur 10 tahun, kok ngelama gak sembahyang, pukul. Jangan diam. Kalau kata orang Madura itu hobi. Tapi dorban gue ilmu beri. Ojo ditempeling sampai mimisen, jangan. Ojo ditorkop, dijejet, enggak, jangan. Dipukul supaya anaknya sholat. Sampai ada satu ulama ketika pidato ngomong gini, rahimallahul mubakin, semoga Allah merahmati orang yang dulu ketika masih kecil sering membuat saya nangis. Siapa? Ya orang tuanya yang suka mukul. Dan semoga Allah Ta'ala tidak merahmati orang yang membuat saya mudhahikin, orang yang banyak ketawa. Artinya jenengan ketika buat anak ketawa terus, seneng terus, jaluk apa dituruti terus, dimanja terus, sampai yang membuat anak tertawa. Ketika sudah tua mereka nyesel, kenapa aku dulu dimanja, akhirnya akhlak tidak baik. Tapi ketika anaknya dibuat nangis terus ketika masih kecil, syukur sudah tua, alhamdulillah dulu saya sering dibuat nangis sama orang tua. Artinya apa? Dididik dengan pemenanan sehingga betul-betul di masa depan mereka jadi orang yang berkualitas. Dan begitu cara memperbaiki akhlak yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Terakhir, yang kedua, setelah anak kita punya akhlak yang baik karena kita ngasih contoh dan macam-macam, yang kedua ini paling abot tuh. Apa beb? Teman, suhbah, persahabatan. Hati-hati. Kalau sudah orang yang kedua ini, tahap yang kedua gitu, kalau masih kecil sama kita, kalau mereka sudah beranjak dewasa, remaja, lalu mereka ketemu sama teman-teman yang tidak sepaham, yang akhlaknya tidak baik, maka pendidikan yang kita sudah tanamkan dari kecil ini bisa hilang gara-gara ketemu yang tidak baik ini. Makanya Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Kata Rasulullah, hati-hati, anak kamu kalau sudah beranjak dewasa, agamanya akan ikut temennya, bukan ikut orang tuanya lagi. Loh, katanya tadi ikut orang tua masih kecil. Setelah sudah seken, kita jaga, carikan teman-teman yang baik. Kalau dari kecil sudah kita didik baik, kok rodok gede dikumpulnya ambil teman-teman yang tidak baik, hati-hati, agamanya orang akan ikut temannya dia. Man jalasal muflih kaifa la yuflih. Kita yang punya anak dikumpulkan sama orang-orang beruntung, artinya sama yang punya anak di ngajino, di melono rutinan, ditunjukkan mukanya para wali Allah, ditunjukkan mukanya para habaib, ditunjukkan mukanya para kiai, ditunjukkan majlis orang-orang yang beruntung. Orang yang duduk sama orang yang beruntung, kaifa la yuflih, bagaimana dia tidak beruntung, otomatis akan beruntung. Wa man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Orang yang dia itu tidak pernah duduk sama orang-orang yang beruntung, gimana mau beruntung? Tidak bisa beruntung. Caranya kita jadi orang yang beruntung setelah kita punya anak yang bagus tadi itu, bagaimana Bib supaya terjaga terus? Kumpulkan dengan orang-orang yang beruntung supaya mereka beruntung. Karena akhlak itu menular. Hati-hati, agama orang itu tergantung kepada temannya. Sampai dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Gimana Bib caranya supaya istiqomah bertakwa terus, kenceng terus, utawa kini rodok jelera siti maksiat isok tobat balik mana nyesel tobat kenceng mana
jeleret mana, kenceng mana. Gimana caranya? Wa kunu ma'as shadiqin. Cari orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh sama Allah. Barokahnya kita kumpul dengan para ulama yang hatinya nyambung sama Allah. Kita yang masih jeleret ketika jauh dari mereka, tapi ketika ketemu mereka lurus lagi. Artinya adanya mereka itu akan menjadi penyemangat buat kita. Suhbatus shalihin, pertemanan dengan orang-orang yang soleh, itu rizki dari Allah Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabballahu abdan razzaqahullahu khalilan shalihan. Allah kalau cinta kepada kita, kepada anak-anak kita, apa buktinya? Allah akan pertemukan kita dengan orang yang soleh. Inna siya dzakarah, ketika orang itu lupa akan diingatkan. Wa in dzakara a'anahu, ketika sudah ingat akan dibantu semakin taat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau sampean punya anak kok senengane kumpulan di wong soleh, melu rutinan, melu rotipan, melu solawatan, melu manakipan, syukur sampean. Karena anak jenengan memang dipilih akan jadi orang baik. Tapi kalau sudah teman anak-anak kita kok tidak pernah kumpul sama orang soleh, tidak pernah kumpul sama orang yang baik, terus sampai nuntut anak saya kurang ngajar, Beb. Anak saya begini, murid saya, Beb, sama gurunya tidak baik akhlaknya. Pertanyaannya, anak kita atau murid kita itu yang dilihat siapa? Kok bisa punya pikiran kurang ajar sama kita? Kok bisa punya pikiran kurang ajar sama gurunya? Yang doktrin pikirannya itu siapa? Jangan-jangan teman-temannya adalah orang-orang yang kurang ajar, akhirnya keturutan. Hati-hati kalau sudah tidak ditegesi, Bu. Nggih, urusan ini Pak tidak sampai tegesi urusan koncone anak ini, hati-hati. Man dhayya waladu fi sighar dha'a fil kibar. Kalau sudah setat sampai tidak teliti sapa koncone, hati-hati, dha'a fil kibar. Kalau sudah anak ini dilos, koncoan ambil sopo dilos, metu bengi dilos, sampai tidak dicari anaknya, sampai tidak khawatir duduk di majlis yang mana atau kumpul sama siapa, kok sampai atau cangkrukane koncone sopo, kok sampai tidak teliti atau di HP-nya tidak sampai periksa itu chatting sama siapa, masuk grup yang mana, kok sampai tidak teliti, sampai pura-pura tidak tahu, atau sampai bahasa nih kepingin melatih anak supaya mandiri, jari ini ngono, akhirnya anak kita los salah jalan, hati-hati, doa fil kibar, anak sampean akan hilang di masa depan. Artinya walaupun secara darah anak kita seakan-akan perbuatannya bukan seperti anak kita, kata para ulama. Artinya koyo-koyo itu tuh anak ini, kita ini tidak dihargai lagi seperti orang tuanya. Mereka akan melihat kita ini bukan bapak ibu, sehingga mereka akan kurang ajar kepada kita, meso sama kita, memperbudak kita dijadikan pembantu di rumah. Habis itu anak ikarepe dewek, bahkan naudzubillah min dzalik, tidak sedikit anak yang siap membunuh bapak ibu kandungnya sendiri. Kenapa? Hilang sudah, kayak bukan anak kita. Sampai dalam riwayat Rasulullah mengatakan, nanti diantara ciri-ciri kiamat semakin dekat, apa kata Rasulullah? Antalidal amatu rabbataha, kamu akan saksikan, kamu akan hidup pada satu zaman ibu akan melahirkan majikannya sendiri. Yang harusnya ibu ketika punya anak berharap anaknya nanti melayani dia ketika di masa tua, kebalik, ibu kayak babu, yang nyapu ibu, yang masak ibu, yang kerja ibu, yang nyambut gawe bapaknya, yang bersih-bersih rumah ibunya, yang anaknya mana? Rokokan, cangkruan, HP-an, nalor ngidul, malam minggu keluar dan jelas, bapak ibunya seperti pembantu, bahkan ibunya akan takut sama anak sendiri, dan anak tidak akan sungkan kepada orang tuanya. Bapak ibu akan dicabut wibawanya oleh Allah Ta'ala depan anaknya. Kenapa? Karena kesalahan kita lost ketika anak beranjak remaja, kita tidak tegas, akhirnya mereka hilang. Dan ini sudah diwanti-wanti sama Nabi Muhammad SAW. Oh, coba tidak anak, tegas orang, tegesi sama siapa? Dulu Al-Fakir waktu masih kecil sama keluarga kami, itu kalau pulang bawa makan marah, abah marah. Dapat di mana? Kasih siapa? Kadang-kadang almarhumah itu mulut kita dicium. Makan di mana nih? Kok bau gorengan ini atau mampu gulai atau mampu sego atau mampu iwak? Makan di mana? Umah sudah masak. Kalau makan di rumahnya orang, iya mah makan di rumahnya teman tadi. Siapa temannya? Diteliti. Fulan teman saya Fulan. Bapaknya kerja apa? Sampai ngon. Kerja kapal. Nah, kerja kapalnya itu pasti apa enggak? Orangnya ngentit apa enggak? Kalau nanti kemasukan uang haram gimana? Nah, rugi bapak ibunya kalau sudah didik kau dari kecil. Jaga perutnya kau kalau kau makan sembarangan. Itu saya diselontik, dimarahi, tidak boleh.
Harus pamit dulu kalau makan rumahnya orang, bilang biar rumahnya tahu yang masuk ke perutnya kau tuh steril. Waktu Al-Fakir di Pasuruan ngafalkan Quran, saya telepon Abi, Bi Ahmad sudah selesai Bi, tidak kuat sudah, apalannya terlalu banyak, tidak mampu. Apa katanya Bi? Nah, kau mulai bayi sampai sekarang tak pernah tak masukkan uang haram di perutnya, dan kau tak jaga, tidak boleh makan di luar dari makanan yang haram. Kalau memang kau tidak bisa, ya kaunya males. Artinya orang tua sudah mulai tugasnya dan kita dididik. Tidak boleh kontrol sama sembarang orang. Beb ini hebat anak saya, Beb apa anak sampean? Anak saya support, bisa bergaul dengan segala masyarakat. Bukan itu hebat. Dalam agama kita, kacamata Islam, orang yang hebat itu orang yang bisa istiqomah dengan orang soleh dan mereka sama Allah Ta'ala dijauhkan dari perkumpulan yang tidak baik. Kenapa? Karena khawatir nanti mereka akan terbawa dengan akhlak yang tidak baik, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah terus Beb, orang-orang yang tidak baik ini siapa yang ngopen? Biarkan Pak, ada pakarnya. Dokter ibu, dokter itu kalau mengobati penyakit yang menular itu kelambi ini khusus. Kadang-kadang dokternya suntik sulung, disuntik dulu antibiotik yang kuat, dikasih pelindung badannya, maskeran, mari ngono, sarung tangan. Kenapa? Karena penyakit ini menular, tidak boleh sembarangan, ada ahlinya di sana. Menangani orang yang sudah terlanjur rusak itu biarkan ulama, orang soleh. Kalau memang Allah berkehendak baik, orang soleh itu akan datang kepada mereka. Tapi kita yang masih separuh-separuh ini Pak, ya kadang taat, kadang maksiat, coba-coba cek, akhirnya katut mana hilang akhirnya. Kita ini sekarang ya pakai songkok, yang perempuan pakai kerudung, iya di majelis, sampai di rumah. Siapa yang bisa jamin mata tidak lihat haram, kita tidak lihat aneh-aneh di HP, kita tidak maksiat dong. Kita jamin badan tidak bisa, apalagi memperbaiki orang. Biarkan ada pakarnya. Kalau memang Allah berkehendak baik, orang itu akan datang sendiri, atau mereka akan dibuka hatinya untuk datang. Dan ini cara yang dibuat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ojo oleh anak sampean. Kami kalau sudah anak sampean dijemput ambil konconi teko karuan pendek, walaupun aku arek lanang, ojo dikokno. Ini anak sudah tidak jaga auratnya, tidak mungkin jaga agamanya. Ojo dikumpulno. Ojo dikumpulno. Cari teman-teman yang baik, yang bagus, sehingga akhlaknya akan tumbuh jadi baik. Kalau akhlak kita, anak-anak kita jadi baik, senang kita Bu, senang kita Pak. Kita tua dilayani sama anak, diperbaiki akhlaknya. Mereka jadi orang yang kaya akan ingat sama kita, mereka jadi orang soleh akan ingat kepada kita. Dan itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ni'mal ilahi alal ibadi kasiratun walakin ajallahunna salahul awladi. Nikmatnya Allah itu banyak, tapi tidak ada nikmat yang paling nikmat seperti kita punya anak yang soleh dan solih. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini. Sampai yang kaya, rumahnya megah, naudzubillah min dzalik, anak kita kena narkoba, naudzubillah min dzalik, yang perempuan sudah kehilangan keperawanannya diambil sama laki-laki yang kurang ajar, naudzubillah min dzalik, anak kita temu-temu mendem, naudzubillah min dzalik, anak kita menghamili orang lain, naudzubillah min dzalik, anak kita dipegang polisi karena togel dan macam-macam. Walaupun uang kita banyak, rumahnya bagus, kamar BAC, tetap panas awak, greges apa punya anak yang tidak baik. Kebalikannya, rumah sampean kecil, mungkin nyewa, kipas angin nyopi kutung, omai biasa, anaknya di rumah baca Quran. Kalau keluar ke majelis, pulang dari majelis balik lagi ke rumah, bapaknya mau kora-kora, anaknya yang kora-kora, bersih-bersih anaknya, bapak ibunya dilayani. Ini walaupun kita tidak kaya, adem hati, apa punya anak yang baik. Maka itu, dan ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan dua tadi itu. Kita sendiri jadi baik, setelah itu kita kawal anak kita, tidak boleh kumpul kepada orang-orang yang tidak baik, sehingga betul-betul apa yang dikarepi Kanjeng Nabi untuk memperbaiki akhlak akan tercapai. Dan itulah cara kita syukur diparingi Nabi Muhammad SAW. Paham? Kok bingung kan? Paham ya? Ya, kumpulkan orang soleh. Kalau sudah dikumpul orang soleh itu nanti jadi baik sendiri. Makanya kalau masih, makanya kata Habib Ali Jufri itu, arek nambeng itu tidak ada, anak kecil nambeng itu tidak ada. Anak saya nambeng kecil ya, yang nambeng ini saya sama sampean ini, tuwek dableknya saya sama sampean subuh ya los. Sudah punya yang halal makin lirik sing haram gitu. Kita ini yang nambeng. Anak kecil nambeng itu tidak ada, yang ada orang tua yang kurang sabar. Yang ada orang tua yang kurang sabar. Tapi kalau anak kita sudah balik, nambeng itu nambeng.
Tapi kalau masih kecil, tidak nambang, kita yang kurang sabar. Ayo dicarikan teman-teman yang baik, insya Allah barokahnya perkumpulan sama yang baik itu kita. Makanya ini saya ngomong sama Pak Kepala Sekolah dan para guru yang ada di sini, kalau kapan-kapan di Jember datang ulama, orang soleh, atau datang kunjungan para wali Allah yang kita terkenal mereka orang-orang soleh. Orang dulu ya, itu kalau sudah datang orang soleh, itu prai sekolahnya. Loh kok prai bib? Nggih, santrinya, muridnya, anak itu dibawa keluar semua. Dulu zaman dulu tuh saya diceritai orang tua ya. Dulu kalau datang Sayyid Muhammad Maliki Muka Roma itu ulama besar di Mekah, itu kalau datang ke satu daerah sekolahnya perayaan itu. Kenapa? Dibuat program murid-murid datang ke majelisnya itu, disuruh melihat mukanya ulama itu. Karena itu cara yang paling efektif kita mencetak murid yang berkualitas. Ditunjukkan mukanya orang soleh. Oh akan datang ke daerah kita Kiai Fulan, dari Kiai ini terkenal. Contoh, akan datang Mbah Maimun Zubair, terkenal ulama wali besar. Al-Fakir sempat sowan ngaji ke beliau. Mau datang, itu kalau bisa anak-anak kita dibawa ke sana, disuruh lihat mukanya. Akan datang Habib Umar bin Hafid yang mengarang Maulid Adiyah Ulama umpamanya. Datang, kita tunjukkan mukanya beliau tuh biar dilihat sama anak kita. Nanti akan ngefek, pandangan itu akan bekas kepada ruh, batin akan jadi baik. Sampai Sayyidi mengatakan seperti ini, man nadhara ila wajhi alim ahyallahu qalba arba'ina yawm. Orang yang melihat mukanya orang alim dengan pandangan cinta, maka hatinya akan hidup 40 hari. Dan minimal bekas kebaikan dari orang yang kita pandang itu akan berdampak sebelum kita mati, kita akan tobat nasuha, terus akhirnya diparingi husnul khotimah. Tapi sebaliknya, man nadhara ila wajhil fasik, orang yang melihat mukanya orang yang fasik, lihat mukanya orang tidak sholat, lihat mukanya orang mau dibilang mindalik pelacur, lihat mukanya orang yang begini begitu dengan pandangan kagum, cinta, ngefan, kagum berat, hati-hati. Amatallahu qalbahu arba'ina yawm, 40 hari hatinya akan mati dan takutnya pandangan haram tadi itu akan berdampak nanti ketika akhir hayat dia ingat itu, naudzubillah min dzalik, keinginan maksiat akan bangkit di akhir hayatnya, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tunjukkan mukanya orang-orang yang baik, biar mereka ngelihat ada majelis seperti ini dihadirkan. Alhamdulillah betul di sekolah. Bulutan, ayo kita gimana caranya anak tidak cuma IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia, mboten. Sekali-sekali anak kita walaupun tidak ngerti pidato nih, biar ngelihat, biar lihat majelis, biar mereka tahu bagaimana sholawatan, itu akan berdampak kepada ruh. Dan ini 90% lebih manfaat kepada batin mereka dan bisa merubah akhlak mereka, karena itu yang diinginkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita punya anak yang baik, insyaallah ya. Itu aja malam di sini. Ayo, di mana ada orang soleh, tokoi, hadiri, sehingga insyaallah nanti kita yang pelan-pelan ini akan berubah menjadi baik. Barokahnya kumpul dengan mereka para solihin, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Paham? Muhammad. Yang ini sejak api, Pak. Nah, kalau ini dua diamalkan deh, insya Allah ya berkah. Dibungkus, ono bungkusnya. Apa bungkusnya, Beb? Bungkusnya doa. Doakan terus, anaknya didoakan, kitanya tobat jadi baik, terus anak kita diarahkan ke teman-teman yang baik. Nabi Daud itu doa gini, Bu. Ya Rabbi, idza marartu bi majlisidz dzikr. Ya Allah, kalau seandainya aku lewat kepada majlis zikir, di situ ada orang-orang soleh yang wiritan, kok aku gak mampir? Faksir rijli, kutungno sikilku. Ini doanya Nabi Daud. Ya Allah, kalau saya lewat ada orang-orang soleh zikir sama engkau, wiritan, kok aku gak mampir? Ya Allah, buat apa kaki saya? Ya Allah, patahkan. Gak gelem aku duwe sikil yang tidak saya gunakan untuk melangkah, untuk kumpul sama orang soleh. Kita mana doa seperti ini? Gak wangi, potong ini, potong kabeh segini kan gitu. Ini doa, ya Allah potongkan kaki saya kalau saya duduk sama orang soleh. Tidak ada gunanya kaki yang duduk sama orang soleh. Imam Syafi'i bila mengatakan laula suhbatul ahya wal munajah bil ashar ma ahbatul baqa fi hadhihi dar. Kalau bukan karena pertemanan sama orang soleh, dan kalau bukan karena bangun di tengah malam bertahajud kepada Allah Ta'ala, apa kata Imam Syafi'i, ma'ahbatul baqa' fi hadidat, aku gak betah urip di dunia. Nabi Muhammad mengatakan al-jalisu salih khair min wahdah.
Kamu keluar dari rumah, hadir muludan kumpul ambek wong soleh, iku luwih apik daripada kau baca wirid, zikir, tahajud, baca Quran, maca hasbunallah ni'mal wakil sendirian di rumah. Tetapi wal wahda khairun min jalisis su. Tapi kamu diem di rumah, tidur di rumah itu lebih baik daripada keluar ketemu sama teman-teman yang jelek. Jadi kalau ditanya, kenapa sampai kau gak melok pengajian? Terus ngerti ono Habib, ono Kiai rawuh, kok gak metu, gak melok sepuro di julur. Aku ono wiritan di omah, aku mau Quran, aku zikiran. Hei, jari Kanjeng Nabi, kalau sudah datang orang soleh, tinggalkan tasbihmu, tinggalkan Quranmu, lunggu. Karena mereka yang akan mencerminkan hakikat daripada hadis, hakikat daripada Al-Quran menyatu dalam diri mereka, melihat mereka seperti zikir kepada Allah Ta'ala. Ojo rep, bayangkan orang yang wiritan saja sama Kanjeng Nabi suruh keluar, apalagi dah hadir majelis gara-gara delok TV. Apa gak melok mulutan di SD Barung 2 Kidul, Bib episode pas tegang-tegangi gitu. Sampai di YouTube bisa diulangi lagi. Datang majelis, kumpul kita ke sini bareng-bareng. Insya Allah dengan barokahnya salawat tadi itu di majelis ini akan tercampur satu sama lainnya. Ada satu murid ngomong sama Habib bin Hadi, Habib, saya kalau wiritan sendiri atau saya kalau ziarah sendiri ke kuburan itu saya lebih tenang. Aku nek wiritan di rumah lebih tenang aku, lebih khusyuk. Atau saya ziarah kubur ke wali-wali sendirian lebih khusyuk. Tapi kalau rame-rame, wirid rame-rame atau ziarah rame-rame itu saya tidak pati khusyuk. Lebih bagus yang mana, Habib? Apa jawabnya Habib Muhammad bin Hadi? Kamu wiritan, pengajian, ziarah rame-rame tidak khusyuk itu lebih afdol daripada kamu di rumah tapi khusyuk. Nah, kenapa? Apalagi ya di majelis itu ada orang soleh. Kenapa? Karena kalau kamu sendiri itu belum tentu diterima. Tapi barokahnya jamaah kumpul-kumpul seperti ini, insya Allah akhlak yang baik di majelis ini dicampur. Oh, ibu itu walaupun tidak bangun malam tapi gak medit. Oh, fulan ahli bangun malam, fulan ahli wirid, fulan suka mendampingi orang soleh, ngawal orang soleh ngalor ngidul. Oh, fulan ahli baca sholawat, fulan ahli baca Quran, fulan ahli ini, ahli ini. Kita dah ahli apa-apa. Majlis ini banyak yang ahli ini, ahli itu. Kita yang tidak punya itu semua dikumpulkan jadi satu, akhirnya dibagi roto oleh Allah Ta'ala. Kita pulang dari majlis ini, yang tidak ahli zikir, akhirnya ahli zikir. Yang tidak ahli sholat, akhirnya ahli sholat. Yang tidak ahli baca Quran, akhirnya baca Quran. Sing biasa nih gak pati doyan kumpul orang soleh, berubah kumpul orang soleh. Kenapa? Barokahnya jamaah. Apalagi kalau yang duduk di majlis itu orang-orang yang dikenal oleh arwah muqarrabin, orang-orang yang terkenal di alam barzah, atau orang yang dikenal oleh alamul malakut, tentu keberkahannya lebih. Maka dari itu jangan diem di rumah kalau datang orang soleh. Dan ini perintah langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mungkin diparingi selamat Allah Ta'ala ya. Nah, itu mari melalui majelis yang mulia ini matur nuwun bi Allah Ta'ala kita diparingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ya, setelah kita diparingi Kanjeng Nabi, syukurnya kita ayo misi Kanjeng Nabi kita sukseskan. Kanjeng Nabi kepengin ya, Kanjeng Nabi kepengin beliau itu muncul ke dunia memperbaiki akhlak, karena amal yang banyak tidak akan bernilai tanpa akhlak yang baik. Dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak yang baik, dan akhlak yang baik tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua hal: kita sendiri berubah jadi baik supaya kita punya generasi yang baik. Setelah itu ayo kita secara pribadi dan anak-anak kita cari perkumpulan orang-orang yang baik, sehingga kita yang rusak ini barokahnya ngelihat duduk semua orang soleh satu mobil atau satu rumah atau satu majelis, insya Allah sir asrar anwar makrifat yang ada di hati mereka tertular kepada kita, sehingga otomatis kita akan jadi orang-orang yang baik. Dengan akhlak yang baik inilah akhirnya kita akan diangkat derajatnya. Dan Kanjeng Nabi sudah sumpah orang yang bagus akhlaknya tadi itu langsung pemimpin travel sampai ke surga tertinggi, pemimpinnya langsung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Paham? Mugi-mugi manfaat barokah. Sebagai penutup terakhir gitu, ada satu cerita Pak. Ya apa wong sing duwe akhlak apik iki apa ya, lebih berpengaruh kepada orang daripada orang yang tidak punya akhlak yang baik. Umat ini ya, umat sekarang butuh orang alim, tapi lebih butuh kepada murabbi gitu loh, yang ngasih tahu tata krama yang bagus, disiplin, bersihan, itu penting. Walaupun di sekolah ini ya
Guru yang ngajar buku banyak, tapi yang mempraktekkan isinya buku di depan muridnya tidak semua, dan itu lebih membekas kepada anak daripada sekedar cuma ngomong atau tulisan di papan tulis. Dan itu praktek yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Ceritakan sebagai penutup pertemuan kita, Al-Fakir dengar cerita ini dari guru saya Al-Habib Kadim. Ketika Al-Fakir ngaji dengan beliau cerita seperti ini. Waktu itu beliau pengajian ke Eropa, ya, beliau ngaji di sana. Ketika beliau ngaji, ada satu orang non muslim gitu ketemu beliau, ngomong terus, Habib, dulu saya ini non muslim, alhamdulillah sekarang saya muslim. Oh ya, gimana ceritanya, kok bisa jenengan yang non muslim berubah jadi muslim? Kata orang ini, yang non muslim ini ngomong, saya ini Beb termasuk orang yang benci Islam. Loh, kenapa kok benci Islam? Oke, karena saya tahu Islam itu dari TV, teroris, Islam itu jahat, Islam itu suka mateni wong, Islam itu memperbolehkan kawin lebih dari satu, ini itu fitnah macam-macam tentang Islam. Islam itu begini, tapi tidak tahu maksudnya boleh kawin dari satu itu apa. Terus Islam itu tegas urusannya gimana. Tahunya aku Islam itu ngebom, teroris, meledak wong, bom bunuh diri, suka mateni wong. Pokoknya itu Islam itu teroris. Memang gitu ya, orang-orang kan tidak tahu kebenarannya, lihatnya dari TV. Satu saat saya sama istri dan anak mau pergi keluar kota, melewati satu hutan. Kok tidak tahunya waktu itu musim dingin, mudun salju, motorku nyandet, tidak bisa jalan. Akhirnya saya sama anak istri kedinginan, tidak bisa, mobil tidak bisa jalan. Ini harus dipanggilkan tukang yang bisa betulkan mobilnya. Kalau malam itu diperbaiki tidak mungkin sudah. Anak mulai kedinginan, istri kedinginan, kemikil. Akhirnya saya turun dari mobil, cari rumah terdekat yang masih hidup lampunya untuk saya minta tolong, atau saya nginep di rumah itu. Ketika saya masuk ke hutan, datanya ada satu rumah yang masih hidup lampunya. Saya datang, tak gedor be aku, dibuka nolawang. Ternyata di rumah itu saya lihat ada tulisan Allah Muhammad. Berarti yang punya rumah adalah orang Sengkompak, yang punya rumah orang yang punya rumah orang yang punya rumah orang Islam. Akhirnya saya tidak mau. Waduh, kok pas wong Islam teroris ini balik ke mobil. Istri tanya, gimana mas, dapat rumah? Ada dek, di situ masih ada rumahnya, hangat rumahnya, bisa dipakai istirahat. Ayo mas kita numpang di situ. Kata suaminya, jangan dek, rumahnya orang Islam. Lah terus apa mas? Ojo dibom gini, nginep kono digorok nanti malam kita deh. Islam itu jahat, teroris, suka mati wong. Kata istrinya, iro ibu mas. Kalau kita bertahan di mobil, mati kademen. Ayo nginep kono, geger. Akhirnya nginep di sini. Si muslim seneng, oh monggo, silakan nginep di rumah, nginep. Dibuka no kamar, tidak mau. Silakan pak, pakai kamar kami. Ada selimutnya bisa dipakai. Katanya si non muslim ini tidak mau, saya tidak mau tidur di kamar. Istrinya tanya, apa mas kak gelem? Kok turu dikunci tekan jopo ya? Terus kini kok teleponi bom meledak mata ini ya. Ini pikirannya negatif kok, ini mau kafir gitu. Akhirnya minta di tengah rumah, dituruti, kasurnya dikeluarkan, tidur di tengah rumah. Tidur, suaminya tidak tidur. Kok kesirep? Bangun malam kebelet kencing. Habis buang air keliling rumah, buka kamar 1, kamar 2, kamar 3, lihat lantai 2, lihat dapur. Si muslim, istri dan anak-anaknya hilang dari di rumah. Bingung, wong kafir ini bingung. Loh, kemana nih? Ojo-ojo JP lading apa matanya aku. Ini curiga toh iki pokoke wis. Akhirnya keluar rumah, nginceng dari jendela, ternyata si muslim dan istri dan anaknya semuanya malam itu tidur di terasnya rumah pakai satu selimut. Kaget. Besok pagi si muslim kan sholat subuh,
Besok paginya waktu sarapan, si non muslim tanya, Pak Muslim, saya tadi malam buang air kecil, terus Pak, saya keliling rumah, jenengan sama istri tidak ada, saya cari, ternyata jenengan tidur di teras. Oh iya, kenapa kok begitu? Kami diajari sama Nabi kami yang namanya Muhammad, itu beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang punya iman kepada Allah, iman kepada ahli akhir, dia harus memuliakan tamu yang datang. Jenengan tamu saya, Kanjeng Nabi bilangnya tamu, mau muslim non muslim, pokoknya tamu wajib dimuliakan. Kami tidur di luar biar jenengan tidak sungkan. Istri sampai yang tidur mungkin terbuka auratnya, biar kami tidak kelihatan. Jenengan mau ke kamar mandi biar enak, kan kami punya kamar mandi di luar, kami bisa pakai. Jadi sampai mau apa-apa di dalam tidak sungkan. Kami lebih baik kedinginan, yang penting tamu kami kehangatan di dalam. Terus katanya si non muslim, apa ini ajaran Islam? Iya, Islam itu diajari Kanjeng Nabi itu mampir ke alam dunia, cuma tugasnya satu, noto akhlak yang baik. Karena orang yang punya akhlak yang baik itu bukti amalnya dia akan terus sampai di akhirat. Dan ini yang saya pelajari dari guru-guru saya, karena tidak mungkin orang punya akhlak yang baik kecuali ngaji atau melihat atau kumpul atau bersahabat dengan orang yang punya akhlak yang baik. Nangis sih, non muslim ini nangis. Ternyata Islam tidak seperti yang di TV ya. Oh, yang di TV itu fitnah, adu domba. Tapi ini Islam yang sebenarnya. Seketika itu langsung diangkat tangannya, mana tangan sampean? Dipegang tangannya, saksikan pagi ini saya dan anak-anak dan istri saya masuk agama Islam, langsung mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, saksikan aku masuk agama Islam, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Subhanallah Bu, gara-gara akhlak yang baik, satu malam saja orang yang muslim, non muslim berubah jadi muslim. Tidak pakai pidato, tidak pakai mocok kitab, tidak pakai jerat-jerit yang mik, tidak usah nunjukkan praktek turun teras sini juru mlebu Islam. Dan kita kepingin dengan adanya maulud. Kenapa kepala sekolah dan dewan guru di sini mengadakan maulud ini? Supaya kita ini sekolah bukan hanya wadah untuk anak kita bisa baca, bisa ngitung, tidak. Tapi dibalik itu semua, buah dari inti adanya pendidikan itu, kita melahirkan anak-anak yang punya generasi yang baik, dan tidak mungkin itu tercapai kecuali dimulai dari guru dan orang tua yang baik. Setelah itu kita kawal anak kita perkumpulan dengan yang baik, lalu kita angkat tangan minta sama Allah jadi anak yang baik. Insya Allah dengan 3 resep yang diberikan Rasulullah ini, kita akan punya anak yang baik. Mari orang-orang soleh dimanapun ada kita kumpuli. Kita yang ahli maksiat ini barokahnya kumpul mereka, insya Allah hati akan tertata. Antum akui atau tidak, sadari atau tidak, perkumpulan dengan mereka akan membawa bekas, dan jauh dari mereka akan membawa bekas. Berapa banyak orang yang dekat sama orang soleh merasa imannya tinggi, tapi ketika jauh dari mereka sedikit saja mereka oleng dari maksiat. Tapi ketika kumpul lagi, lurus lagi, semangat lagi. Dan mari kita yang banyak salah ini terus cari perkumpulan-perkumpulan yang baik. Dengan itu insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi emas yang kedepannya bukan hanya bisa untuk ngitung ataupun baca, tapi bisa menjadi contoh untuk masyarakatnya, contoh untuk anak istrinya, contoh untuk keluarganya, dan contoh untuk murid-muridnya, sehingga betul-betul kita telah bersyukur dengan nikmat Kanjeng Nabi, dengan kita mendukung apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk memperbaiki akhlak. Sehingga dengan ini yang kita lakukan, dengan harapan semoga ini menjadi bukti kita termasuk tim sukses Kanjeng Nabi. Kita syukur diberi Kanjeng Nabi, dengan harapan akhirnya kita diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari perbaiki akhlak kita dengan Allah dengan kita menjaga sholat, puasa, sholat Jumat, dan kewajiban yang lain. Dan mari kita perbaiki akhlak kita dengan sesama makhluk Allah dengan cara 2 hal tadi itu, dan bungkus dengan doa. Dan insya Allah dengan ini barokahnya akhirnya kita diangkat derajat dan dikumpulkan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga barokah majlis ini dosa kita dimaafkan sama Allah Ta'ala. Semoga kesalahan kita ditutup sama Allah Ta'ala. Dan semoga barokah majlis ini hati yang kering semoga dibasahi Allah Ta'ala. Ya Rabbi, jadikan kami ketika kumpul dengan anak-anak kami punya akhlak yang baik ya Rabb. Ketika kumpul dengan istri kami punya akhlak yang baik ya Rabb. Ketika kami kumpul dengan teman-teman kami ya Rabb, berikan kami perangai yang baik ya Rabb. Dan ketika kami dewan guru ketemu dengan anak-anak murid kami ya Rabb, jadikan kami dewan guru yang menunjukkan akhlak yang baik,
sebelum kami menunjukkan keluasan ilmu kami ya Rabb. Dan semoga berkah majlis ini Allah jadikan anak-anak yang belajar di tempat ini mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, anak yang dikuatkan imannya, anak yang dijaga ibadahnya oleh Allah Ta'ala, dan anak yang nantinya di masa depan bisa berguna untuk bangsa dan negara dan bisa membahagiakan hati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabbi, jangan sampai maksiat yang kami lakukan dilakukan oleh anak kami ya Rabb. Jangan sampai pandangan haram yang kami lakukan dilihat juga oleh anak kami ya Rabb. Maafkan kami yang tidak menjaga kemaluan kami ya Rabb. Maafkan kami yang tidak menjaga pandangan kami ya Rabb. Maafkan kami yang tidak menjaga pendengaran kami ya Rabb. Maafkan kami yang tidak menjaga anggota tubuh ini ya Rabb. Tapi di balik hati kecil kami berharap ya Rabb, jangan sampai anak kami melakukan apa yang kami lakukan ya Rabb. Demi Allah, hati tidak mampu kalau anak kami melakukan apa yang kami lakukan ya Rabb. Kami tidak siap melihat anak kami melakukan apa yang kami lakukan ya Rabb. Dan kami tidak siap mendengar anak kami melakukan apa yang kami lakukan ya Rabb. Semoga berkah majlis ini maafkan dosa kami dan Kau berikan kami anak yang soleh ya Rabb. Berikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabbi. Jadikan kami banyak dosa, jangan sampai Kau haramkan kami pertemanan dengan orang-orang yang soleh ya Rabb. Pertemukan kami dengan kaum arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah ya Rabb, dan jadikan mereka ridho kepada kami ya Rabb. Sambung hati kami dengan mereka ya Rabb, dan sambung hati anak-anak kami dengan keturunan keluarga mereka ya Rabb. Ya Rabb, semoga keluarga yang menyokolakan anaknya di tempat ini sama Allah Ta'ala dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga rumah tangga kita diperbaiki Allah Ta'ala, rezeki kita diberkahi Allah Ta'ala, dan semoga yang terikat hutang piutang diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Dan semoga dewan guru yang ada di sini diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran ketika mendidik anak-anak kita, diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga anak-anak yang belajar di tempat ini mendapatkan akhlak yang baik, menjadi anak yang patuh sama orang tuanya, yang patuh dengan gurunya, yang lebih mengedepankan akhlak daripada ilmunya. Dan kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga dengan rawuhnya kanjeng Nabi ke sekolah ini, semoga menjadi sebabnya turunnya rahmat di tempat yang mulia ini ya Rabb. Ya Rabb, semoga juga menjadi sebabnya datangnya para aulia di tempat yang mulia ini ya Rabb. Semoga berkah Habibul Imam Abdullah bin Umar dan para aulia, para kiai yang ada di Jember ini, dan para solihin yang ada di Jember ini, Salih bin Mahsin, dan para ulama yang lainnya, kayak Hanan dan para ulama lainnya. Semoga malam ini semuanya masuk di majlis yang mulia ini ya Rabb, bersinar di hati kami dan wajah kami ya Rabb. Semoga menyinari sekolah, bangunan, gedung-gedungnya, bahkan bangku hingga buku-bukunya bersinar karena cahaya Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga lepas daripada majlis yang mulia ini, sekolah ini semakin mendapatkan prestasi baik secara zahir maupun batinnya. Dan kita akan saksikan tidak sampai tahun yang akan datang, sekolah ini akan mendapatkan predikat yang tertinggi di Jember, insyaallah akan mendapatkan nilai yang tinggi dan akan menjadi sekolah yang penuh dengan favorit baik secara zahir maupun batinnya. Dan kita doakan semoga berkah majlis ini yang barokah ini, semoga tempat ini bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga kita yang belum ketemu sama orang soleh terus dipertemukan Allah Ta'ala. Yang sudah bertemu, semoga Allah Ta'ala berikan kita akhlak yang baik, adab yang bagus kepada mereka sehingga mereka ridha kepada kami ya Rabb. Nah, semoga berkah majlis ini, semoga bertambah usia kita semakin taat sama Allah Ta'ala. Kalaupun kita pulang dari majlis ini kita bermaksiat, semoga hati kita dipanggil untuk tobat lagi kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi, masukkan cahaya guru kami di majlis yang mulia ini ya Rabb, bersinar di hati dan wajah kami yang telah hilang karena maksiat yang kami lakukan ya Rabb. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini kita semua kumpul dunia akhirat, semakin bertambah usia semakin taat sama Allah Ta'ala. Kalau sudah tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana ini, semoga Allah Ta'ala ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi, anak istri kami yang menangisi kepergian kami, murid-murid kami ya Rabb, setelah kami meninggal dunia, jaga salat mereka ya Rabb, jaga harga diri mereka ya Rabb, jadikan mereka orang istiqomah dalam ibadah ya Rabb, pertemukan mereka dengan perkumpulan yang soleh ya Rabb. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini ya Rabb, keluarga yang akan kami tinggalkan berikan kecukupan rezeki ya Rabb, berikan kecukupan zahir dan batinnya ya Rabb. Dan kita berharap semoga malam ini kita dipertemukan di Balong Kidul, SD2 Balong Kidul. Semoga jadi sebabnya, insyaallah ini bukti dan ini adalah iradah atau keinginan Allah Ta'ala untuk mempertemukan kita lagi di surga tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Keluarga, sahabat, kerabat yang ada di rumah dan daerah kita, semoga nanti kumpul lagi di surga tertinggi bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah. Al-Fatihah. Iya kan, betul ya.
ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij muslimin, monggo yang keras, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij muslimin, diangkat tangannya, ya arhamar rahimin, farij muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana betul ya. Kita maaf dijatuhnya panjang, tapi mungkin-mungkin dari keterangan yang barokah. Hadirin ini wala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.